Buka Lukas 6, saudara. Ayat 46 sampai 49. Lukas 6, ayat 46 sampai 49. Sudah dapat, saudara? Sudah dapat, saudara? Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Lukas 6, ayat 46 sampai 49. Perikopnya dua macam dasar. Kita mulai ayat 46. 3, 2, 1. Mengapa Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Dia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu, segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara, menurut Lukas 6 ayat 46 dan 49 ini, Tuhan membagi kita orang Kristen menjadi dua kelompok, saudara. Kelompok pertama adalah kita yang datang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah orang yang datang kepada Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Nah, kelompok ini sama Tuhan dibagi dua. Satu, kelompok orang yang datang kepada Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Tuhan bilang dia adalah orang yang punya pondasi, atau orang yang punya mindset, atau orang yang punya pola pikir, saudara. Tetapi orang yang datang kepada Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, Tuhan bilang dia adalah orang yang tidak punya mindset, tidak punya pondasi, tidak punya pola pikir. Apa itu, saudara, mindset? Apa itu, saudara, pondasi? Apa itu pola pikir? Saudara, perlu saudara tahu, 99% firman Tuhan yang disampaikan melalui khotbah di mimbar, saudara, itu semua teknis, saudara. Saya ulang ya, firman Tuhan yang disampaikan melalui mimbar, 99% itu merupakan teknis atau caranya, saudara. Kita diajar dari atas mimbar untuk hidup kudus. Kita diajar di atas mimbar untuk punya iman yang kuat. Kita diajar di atas mimbar untuk bertahan dan sebagainya. Itu semua cara, saudara. Itu semua teknis. Itu semua bukan mindset. Apa itu mindset, saudara? Saya akan kasih contoh yang sangat sederhana. Saudara tahu masak nasi? Kalau nggak tahu, biar ibu saya ajarin. Masak nasi yang kita cuci beras, saudara. Beras dicuci, nggak terlalu bersih, lalu kita taruh di panci, kita kasih air, kita aronin, kita kukus, ya nggak, saudara? Itu cara masak nasi, atau enggak? Itu cara masak nasi, saudara. Tapi tahu nggak mindsetnya apa, saudara, kalau masak nasi? Tahu mindsetnya apa? Kalau orang masak nasi, mindsetnya atau pola pikirnya atau cara berpikirnya itu harus matang, betul, saudara? Itu mindset. Jadi bangsa apapun, negara manapun, saudara, suku apapun, kalau dia masak nasi, pola pikirnya sama semua, yaitu harus matang. Itu yang namanya mindset, saudara. Jadi kalau saudara masak nasi, misalnya biasa pakai beras yang 15.000 seliter, udah bagus. Saudara mau pakai beras yang 100.000 seliter, tapi kalau enggak matang, siapa yang mau makan? Ngerti sampai sini, saudara? Apa itu mindset? Jadi cara masak nasi tadi boleh beda. Boleh macam-macam. Ada yang pakai bambu, ada yang pakai kukusan, ada yang pakai rice cooker, ada yang pakai daun. Itu cara semua, saudara. Tapi mindsetnya harus matang. Itu mindset, saudara. Itu pola pikir. Sampai sini nangkep, saudara, soal mindset? Ya, lanjut, saudara, ya. Begitu juga dengan orang Kristen. Saudara boleh rajin ke gereja. Saudara boleh mau berusaha apapun untuk menyenangkan hati Tuhan.
Faktanya, kalau saudara tidak punya mindset, tidak punya pola pikir, tidak punya cara berpikir yang benar, saudara pasti jatuh bangun. Jadi untuk supaya kita bisa bertahan, supaya kita bisa bertumbuh, saudara, kita perlu mindset. Dan mindset itu, saudara, seperti saya bilang tadi, mindset itu harus kita tanam sendiri, saudara. Harus kita tanam dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita. Mindset jadi orang Kristen harus ditanam. Nangkep saya saudara? Sekarang apa itu mindsetnya sebagai orang Kristen? Ada 3, saudara. Apa mindset yang pertama? Mindset yang pertama sebagai orang Kristen adalah, dengar baik-baik saudara, kita harus melayani Tuhan. Apa saudara? Melayani Tuhan, itu mindset. Saya pernah khotbahkan ini saudara. Tapi untuk refresh lagi, coba kita buka Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Sudah dapat saudara? Boleh kita baca lagi sama-sama saudara ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. 3, 2, 1. Ketika dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya." Nah saudara, ini saya pernah khotbahkan saudara ya enggak? Masih ingat saudara? Saudara ngerti apa itu melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu bukan khotbah saudara. Melayani Tuhan itu bukan memimpin puji-pujian. Melayani Tuhan itu bukan memainkan musik. Melayani Tuhan itu bukan angkat kantong persembahan. Melayani Tuhan adalah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ngapain? Berdoa saudara. Menyembah, memuji. Melakukan yang namanya saat teduh. Kenapa saudara? Karena melayani Tuhan, berdoa setiap hari kepada Tuhan, itu merupakan napas hidupnya orang Kristen saudara. Jadi kalau sekarang kita bernapas, kita memerlukan oksigen. Begitu juga rohani kita saudara. Setiap hari kita perlu oksigen dari Tuhan. Coba kalau kita berhenti bernapas saudara. Kita nggak ada oksigen di udara ini. Kita akan apa saudara? Mati, betul saudara? Nah, begitu juga dengan rohani kita saudara. Kalau kita tidak melayani Tuhan, kita tidak berdoa tiap hari, kita tidak saat teduh kepada Tuhan, secara hakikatnya kita sudah mati saudara. Yohanes 15 ayat 5 dan 6 katakan apa? Akulah pokok anggur dan kamu adalah carangnya. Jadi carang itu menempel kepada batangnya. Kalau carang itu lepas dari batangnya, tumbuh atau mati? Mati saudara. Jadi pada hakikatnya secara rohani, kalau kita tidak melayani Tuhan, kita sudah mati saudara. Dan kabar buruknya saudara, dengar baik-baik kabar buruknya, sorga tidak menerima orang mati. Yohanes 14 ayat 6 bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jelas saudara, saudara sudah menemukan jalannya. Percaya, saudara sudah menemukan kebenarannya. Siapa itu kebenarannya? Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara sudah percaya, sudah menemukan kebenarannya, tapi saudara tidak hidup, kita gak akan masuk surga saudara. Karena surga adalah tempat orang hidup. Wah, Pak Gito ini bercanda nih. Bukankah kalau kita ke gereja, kita mengikut Tuhan, kita Kristen, kita rajin ke gereja, kita pasti masuk surga? Tidak saudara. Surga adalah tempat orang hidup. Sama seperti Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Coba kalau saudara mau bukti, kita lihat Matius 22 saudara. Matius 22 ayat 23 dan 3 sampai 32. Sudah dapat saudara ya? Nanti kita akan baca ayat 29 sampai 32.
Ya, kita baca saudara ya. 3, 2, 1. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, apa kata saudara? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah apa saudara? Allah orang mati, melainkan, nah jelas saudara ya. Jadi kalau kita sampai mati secara rohani saudara, kita nggak akan ada di sorga. Karena Tuhan bukan Allahnya orang mati. Jelas saudara sampai sini? Karena itu saudara, kita harus berdoa setiap hari. Atur waktu saudara, mau pagi, mau siang, mau malam. Kita harus melakukan yang namanya saat teduh saudara. Saya juga kadang-kadang bingung ya. Padahal Kristen itu saudara ya, itu pengajaran yang sangat sederhana dan sangat-sangat gampang. Ada pengajaran lain saudara, sehari harus berdoa 5 kali. Jamnya ditentuin, caranya ditentuin, kata-katanya ditentuin. Bahkan menghadap kemanapun harus ditentuin. Tapi Tuhan kita, Dia nggak buat peraturan yang ribet-ribet saudara. Saudara mau berdoa pagi, mangga. Saudara mau berdoa siang, malam, bebas. Saudara mau pakai celana panjang, celana pendek, bebas. Saudara mau berdoa setengah jam, 15 menit, 1 jam, nggak apa-apa. Semua dipercayakan kepada pribadi kita masing-masing. Tetapi faktanya, karena Tuhan membuat yang gampang, kita menjadikannya gampangan saudara. Karena jadiin gampangan, ada apa? Kita enggak berdoa. Coba saudara. Padahal Markus 1 ayat 35 Tuhan sendiri ngasih contoh loh. Setiap pagi hari masih gelap Tuhan sudah naik ke bukit. Tuhan berdoa. Ngapain Tuhan berdoa? Dia mau ngasih contoh teladan sama kita. Bahwa untuk hidup rohani kita harus hidup. Dan untuk hidup kita harus menempel. Untuk hidup kita harus berdoa setiap hari kepada Tuhan. Jelas sampai sini saudara? Ini mindset yang pertama saudara. Catat. Jadikan ini gaya hidup kita. Mindset pertama, melayani Tuhan. Sekarang mindset yang kedua. Apa itu mindset yang kedua? Mindset yang kedua, ingat baik-baik saudara, adalah takut akan Tuhan. Apa saudara? Takut akan Tuhan. Jadi mindset kedua, takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Ada orang berkata, saya harus ke gereja karena saya takut akan Tuhan. Saya harus hidup kudus karena saya takut akan Tuhan. Saya harus berbuat baik karena saya takut akan Tuhan. Saudara, Tuhan itu sangat baik. Bahkan Tuhan membahasakan dirinya sebagai Bapa. Jadi Tuhan itu tidak perlu ditakuti saudara. Takut akan Tuhan bukan yang seperti itu. Lalu takut akan Tuhan itu seperti apa? Kita lihat Amsal 8 ayat 13 saudara. Amsal 8 ayat 13. Kita baca sama-sama saudara, ya sudah dapat semua? Sudah? Kita baca ya. 3, 2, 1. Takut ialah membenci kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut. Nah, itu takut akan Tuhan saudara. Jadi takut akan Tuhan itu bukan kita takut sama Tuhan, bukan. Takut akan Tuhan itu adalah kita benci yang namanya dosa, kejahatan. Benci yang namanya kesombongan. Benci yang namanya kecongkakan. Benci yang namanya tingkah laku jahat. Dan benci melakukan tipu muslihat. Dan saudara, itu bukan dosa orang lain saudara. Bukan kesombongan orang lain. Tetapi dosa dan kesombongan kita saudara. Jadi saudara, kalau ada orang lain berbuat dosa, kita pikir kita harus benci dia. Ada orang lain sombong, kita harus benci dia. Ada orang lain congkak, kita harus menjauhi dia. Tidak saudara. Tuhan tidak mengajarkan yang demikian. Bahkan Tuhan bilang mengajarkan apa? Kasihilah musuhmu. Jadi takut akan Tuhan itu apa saudara? Bencilah kejahatan kita sendiri saudara. Nangkap sampai sini saudara?
Jadi takut akan Tuhan itu bukan kita benci kejahatan orang, bukan. Bukan kita muak sama kejahatan orang, bukan. Tapi kita harus benci sama kejahatan diri kita sendiri. Benci sama kesombongan diri kita sendiri. Benci sama kecongkakan diri kita sendiri. Benci sama tipu muslihat diri kita sendiri, saudara. Itulah yang disebut takut akan Tuhan, saudara. Jadi kita nggak usah ngurusin orang lain. Orang-orang bikin dosa, lalu kita benci sama dia. Salah, saudara. Tuhan tidak mengajarkan demikian. Takut akan Tuhan adalah bencilah kejahatan kita. Jauhilah kejahatan dari hidup kita. Bencilah kesombongan kita. Bencilah kecongkakan kita. Itulah takut akan Tuhan, saudara. Karena Tuhan tidak perlu ditakuti. Tuhan jelas. Jadi hari ini ngerti, saudara, ya. Takut akan Tuhan itu apa, saudara? Kita benci kejahatan kita. Nah, itu mindset yang kedua, saudara. Jadi mindset yang kedua adalah takut akan Tuhan. Sampai sini masih bisa ngikutin, saudara? Jadi mindset pertama tadi melayani Tuhan. Mindset kedua harus takut akan Tuhan. Sekarang mindset yang ketiga. Apa itu mindset yang ketiga? Mindset yang ketiga adalah dengar-dengaran. Apa, saudara? Dengar-dengaran. Itu mindset, saudara, ya enggak? Apa itu dengar-dengaran? Dengar-dengaran sederhana sekali, saudara. Dengar-dengaran itu adalah kita mendengar suara Tuhan, lalu kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sederhana sekali, saudara. Jadi dengar-dengaran itu kita mendengar suara Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana, Pak, caranya mendengar suara Tuhan? Nah, pertanyaan nih, saudara. Ada banyak orang berkata mendengarkan suara Tuhan itu melalui firman. Betul. Ada orang berkata mendengarkan suara Tuhan itu adalah ada suara Tuhan langsung berbicara. Seperti Tuhan berbicara kepada Rasul Paulus. Betul. Kepada Samuel. Itu betul. Ya enggak? Ada orang bilang mendengarkan suara Tuhan melalui keindahan alam. Jadi dia ke suatu tempat yang indah, tiba-tiba dia mengagungkan kebesaran Tuhan. Dia seperti mendengar suara Tuhan berkata, lihat, inilah ciptaanku, oh, aku menyembah Engkau, Tuhan. Betul, saudara. Jadi banyak hal orang untuk bisa mendengar suara Tuhan. Tapi yang saya maksud di sini bukan itu, saudara. Yang saya maksud di sini adalah saudara langsung mendengar suara Tuhan melalui hati dan pikiran saudara. Sebagian kita mungkin berkata, waduh, saya nggak pernah dengar nih. Atau waduh, saya kan bukan hamba Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa dengar suara Tuhan? Jawabnya bisa, saudara. Dan harus. Saudara harus bisa dan harus mendengar suara Tuhan. Itu harus, saudara. Kalau saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan, saudara tidak bisa dengar-dengaran sama Tuhan. Coba kita lihat ayatnya, ya. Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 1, saudara, sampai 4. Sudah dapat, saudara? Kita baca sama-sama, saudara, ya. Perikopnya adalah gembala yang baik. Kita mulai, saudara. 3, 2, 1. Aku sesungguhnya dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi ia adalah gembala domba. Untuk dia dan domba-domba mendengar suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Loncat, saudara, ke ayat 27. Ayat 27, saudara, ya. Dapat, saudara? 3, 2, 1. Domba-dombaku dan aku dan mereka. Nah, puji Tuhan, saudara, ya. Jadi berdasarkan firman Tuhan ini, saudara, mendengar suara Tuhan itu jelas urutannya, saudara. Pertama, Tuhan harus mengenal kita.
Ya, perhatikan saudara ya. Jadi kalau saudara mau dengar suara Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Pertama, Tuhan harus mengenal kita. Gimana caranya Tuhan mengenal kita? Kita harus lakukan mindset yang pertama tadi, saudara. Melayani Tuhan. Dijamin, saudara. Kalau kita melayani Tuhan, kita menyediakan waktu berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan setiap hari. Tuhan akan kenal sama saudara. Ya. Lalu kedua, bagaimana kita mengenal suaranya? Sekarang pertanyaan saudara, bagaimana kita bisa mengenal suara Tuhan kalau kita tidak kumpul bersama Tuhan? Sekarang kita kumpul di sini, saya bicara, saudara kenal suara saya lama-lama. Telepon pun saya belum menyebut nama, saudara udah bilang Pak Gito ya, kenal suaranya kan? Karena kita sering kumpul. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana saudara bisa kumpul dengan Tuhan kalau kita tidak takut akan Dia? Kalau kita tidak takut akan Tuhan. Karena Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, semua ditulis saudara. Tuhan itu tidak tahan terhadap apa? Terhadap dosa saudara. Tuhan gak tahan kepada dosa. Tuhan paling gak tahan, paling gak bisa dekat yang namanya dosa. Jadi kalau saudara tidak takut akan Tuhan, kita tidak membenci dosa kita tidak mungkin bisa berkumpul dengan Tuhan. Jadi mindset yang kedua, saudara harus lakukan juga. Jadi mindset satu lakukan, mindset kedua lakukan. Nah sekarang yang ketiga saudara. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Karena apa saudara? Kita adalah dombanya. Tadi Tuhan bilang apa di situ? Tuhan bicara melalui domba-dombanya berdasarkan apa? Namanya. Jadi kita adalah domba saudara. Dan Tuhan mengenal kita secara pribadi lepas pribadi. Sampai di sini saudara ngerti saudara? Nah, jadi kita uji diri kita sekarang saudara. Kita ini domba apa kambing saudara? Itu pertanyaannya, uji kita. Kalau kita domba, maka kita pasti bisa mendengar suara Tuhan. Tadi kan jelas. Domba-dombaku mendengar suaraku. Dan aku mengenal mereka. Jadi kalau kita domba, kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi kalau kita kambing, ya jelas saudara. Kambing nggak bisa dengar suara Tuhan. Tapi kalau kita domba, kita bisa mendengar suara Tuhan. Lewat hati kita, lewat pikiran kita. Jadi hari ini biarlah kita masing-masing menguji diri kita saudara. Saya ini domba atau kambing Tuhan. Kalau saya domba, saya pasti bisa dengar suara Tuhan. Tapi kalau saya kambing, saya nggak mungkin bisa dengar suara Tuhan. Tapi saya domba, tapi saya nggak bisa dengar Tuhan. Mindsetnya kita gunakan saudara. Mindset yang pertama kita pakai. Mindset yang kedua kita pakai. Supaya apa? Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan saudara tahu gak? Akhir zaman nanti, kambing dan domba akan diapakan saudara? Diapakan? Dipisahkan. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Domba akan mendapat kemuliaan dari Tuhan. Masuklah engkau ke dalam kemuliaan Tuhanmu. Masuk surga saudara. Tapi kambing apa saudara? Kambing akan dihukum saudara. Jadi mulai hari ini kita harus tahu saudara. Kita itu kambing atau domba. Kita harus tahu. Kita rajin ke gereja, kita rajin ibadah, kita mungkin rajin persembahan dan sebagainya. Jangan sampai akhir zaman atau ketika kita meninggalkan dunia ini, tiba-tiba Tuhan bilang, aku gak kenal kamu kambing loh, bukan domba loh. Waduh, repot saudara. Karena apa saudara? Domba itu kan penurut. Domba itu didengar-dengaran saudara. Jadi kalau saudara domba, saudara pasti dengar-dengaran. Kalau Tuhan bilang, jangan begini, pasti dengar suara kita gak akan begitu.
Jelas saudara. Nah kalau saudara mau tes mindset ini, saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, saya periksa. Semua mindset ini dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu, mereka melakukan. Yang namanya melayani Tuhan, berdoa, mereka melakukan. Jelas saudara. Daniel, Daud, Nuh, semua melakukan. Yang namanya takut akan Tuhan, itu mereka melakukan. Itu udah jadi mindset saudara. Yang namanya dengar-dengaran, itu mereka lakukan. Nuh, disuruh bikin bahtera. Pikir-pikir Tuhan gila nih ya. Buat apa bikin bahtera? Tapi dia dengaran saudara. Jadi mindset ini boleh saudara uji. Melayani Tuhan, takut akan Tuhan, dan dengar-dengaran. Semua tokoh Alkitab melakukan hal yang sama. Dan mereka hidup. Hari ini saudara, mereka semua ada di sorga bersama Tuhan. Karena mereka adalah orang hidup. Kalau kita mau jadi orang yang hidup, mindset ini juga saudara harus kita lakukan. Jadikan mindset ini sebagai gaya hidup kita mulai hari ini.